Jadi solusinya mau bokong, mau apapun, dan pemula juga harus latihan kaki minimal seminggu itu 2 kali deh ya. Harus latihan kaki, harus rajin latihan kaki. Manfaatnya banyak banget. Fondasi kita adalah di kaki. Oke? Nah, saya mau nanya nih buat teman-teman yang gymnya malam hari. Pada saat kalian nge-gym di malam hari, pasti otomatis keringatan keluar. Kalau udah keluar keringat, pasti kalian mandi. Pertanyaannya, apa tanggapan teman-teman tentang mandi malam? Karena saya udah baca artikel kalau mandi malam bisa memicu banyak penyakit. Oke, next lagi. Kenapa ya saya kalau udah latihan suka pusing? Oke, gimana cara bulking yang efektif untuk anak kos? Oke. Halo everyone, assalamualaikum, welcome back with me. Oke, di kesempatan kali ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum terjawab ya. Saya mau nanya nih buat teman-teman yang gymnya malam hari. Pada saat kalian nge-gym di malam hari, pasti otomatis keringatan keluar. Kalau udah keluar keringat, pasti kalian mandi. Pertanyaannya, apa tanggapan teman-teman tentang mandi malam? Karena saya udah baca artikel di Google kalau mandi malam bisa memicu banyak penyakit. Oke, buat saya pribadi itu hanyalah mitos. Banyak mitos seperti mandi malam bisa memicu rematik, sendi-sendi tulang kan, terus bisa masuk angin, banyak ada paru-paru basah juga katanya. Nah, menurut saya dan saya pernah dengar dari ahli penyakit dalam kalau itu semua hanyalah mitos. Mandi malam, kalian atau teman-teman di saat latihan, apalagi di gym umum, itu pasti banyak bakteri-bakteri dan virus-virus. Mandi itu gunanya apa? Membersihkan diri. Jadi ketika kita mandi malam itu gak ada hubungannya dengan penyakit-penyakit dan yang lain-lainnya, itu nggak ada hubungannya, terkecuali ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak membolehkan mandi malam. Itu pun hanya air dingin, jadi nggak boleh kena air dingin. Begitu kena air dingin itu bisa membuat tangan atau badan, ya saya lupa, itu bisa membiru. Jadi nggak ada hubungannya mandi malam, olahraga malam dan mandi malam itu bisa ada penyakit dan segala macam. Saya belum pernah dengar, dan kalaupun dengar itu hanya mitos. Toh saya selama ini mandi malam, begitu saya latihan malam, olahraga malam, saya mandi malam. Nggak mungkin begitu selesai olahraga terus bakteri-bakteri dan virus-virus tadi saya bawa tidur bareng sama saya. Jadi itu hanya mitos ya bagi saya, dan saya pernah dengar dari ahli penyakit dalam. Oke, jadi nggak ada hubungan sama sekali ya, menurut saya itu hanya mitos. Banyak mitos yang orang-orang dulu bilang kalau mandi malam itu banyak penyakit. Nggak ada hubungannya. Tetapi begitu selesai latihan kita harus ada pendinginan badan dulu, supaya tadi kita ngeluar kalori itu membuat badan kita panas. Jadi biarin dulu badannya dingin, begitu udah dingin ya coba mandi malam. Terserah mau mandi pakai air biasa, air dingin, atau air panas, itu tergantung kualitas suhu di tempat teman-teman. Nggak mungkin di saat suhu panas teman-teman mandinya air hangat, atau kebalikannya. Jadi ya mandi itu tujuannya adalah membersihkan diri. Oke, next lagi. Kenapa ya saya kalau udah latihan suka pusing? Galau kali ya. Sebenarnya banyak faktor ya. Pribadi saya menjelaskan yang udah pernah saya alamin ya. Saya nggak bisa menjelaskan dengan ilmu kedokterannya karena saya bukan dokter. Tapi saya ada pernah kejadian sampai pusing dan mual ketika saya latihan squat yang benar-benar maksimal banget, berat banget menurut saya. Jadi latihannya squat, free weight, dan mungkin ya pernafasan juga, terus ego. Jadi ego itu ketika belum nafasnya belum teratur, saya lanjut lagi untuk naikin bebannya dan mulai latihan. Jadi ngos-ngosan ya. Intinya itu gula darah kalau menurut saya, gula darahnya rendah. Kalau ini kejadian sama teman-teman,
di saat latihan terus bisa pusing dan mual. Mudah aja, teman-teman cukup istirahat aja, benar-benar nafasnya teratur sambil minum teh hangat manis, itu membalikkan gula darahnya supaya nggak pusing lagi. Jadi kira-kira gitu ya. Oke, next lagi. Oke, tips gedein dada gimana ya, mohon penjelasannya. Pemula mungkin lebih berfokus ke dada biar bidang gitu kan. Terus lengan biar bagus pakai baju. Sebenarnya tipsnya mungkin di video-video yang sebelumnya saya udah jelasin. Gini deh, otot itu butuh nutrisi dan protein yang pasti ya. Nah, asupan protein yang perlu kita konsumsi setiap hari adalah 2 kali berat badan per gram. Jadi misalnya berat badan teman-teman itu 50. Nah, 2 kali itu berarti 100 kilo kan. Tapi jangan dikalikan kilonya, 100 gram. Jadi 100 gram per hari yang perlu dikonsumsi proteinnya. Supaya protein itu adalah makanan otot. Kita latihan itu merusak otot. Jadi sel-sel yang udah rusak tadi dimasukin proteinnya. Jadi pertanyaan teman-teman selama ini yang sering banget saya jumpain itu adalah tips gimana supaya gedein dada dan lengan. Ya, lebih kalau pemula lebih fokus ke sana kali ya. Karena mungkin lebih biar bagus pakai baju kira-kira gitu kan. Tapi ya apapun latihannya itu yang perlu diperhatikan itu adalah nutrisinya. Di video sebelumnya juga saya udah jelasin juga. Bukan seberapa berat beban yang kita angkat atau seberapa banyak beban yang kita angkat, tetapi seberapa banyak kualitas nutrisi yang masuk atau kita konsumsikan setiap hari. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi gimana supaya gede, ya itu yang harus teman-teman perhatikan. Jadi nggak ada cara lain selain nutrisi. Nah, yang lainnya adalah istirahat. Istirahatnya dicukupin. Udah itu aja. Nggak ada yang sampai harus pemakaian suplemen ini, suplemen itu dan segala macem. Itu nggak penting. Yang penting itu berfokuslah sama 3. Latihannya yang benar, nutrisinya yang benar, dan istirahatnya. Udah itu aja. Jadi solusinya nggak ada yang lain-lain. Mau teman ada yang bilang harus pemakaian ini, pemakaian itu, program ini, program itu nggak ada sama sekali. Kecuali bagi teman-teman yang mungkin ikut kontes, yang tanding, persiapan tanding, mungkin di situ ada program-program khusus yang harus dijalankan. Tapi buat pemula nggak ada selain yang 3 itu aja dulu berfokus. Lebihnya ntar pelan-pelan juga bakal ngerti. Dan suplemen juga jangan terlalu berfokus sama suplemen. Suplemen itu hanya membantu. Apapun jenis suplemennya itu hanya membantu. Oke? Jadi banyak banget yang sedikit-sedikit tanya suplemen. Jadi kayaknya berfokus tujuannya ke suplemen. Jadi kayak udah disugesti. Nah, jadi kalau seandainya ini ada kapsul, padahal kapsul ini sebenarnya adalah Fit C, ya, vitamin C. Begitu saya kasih teman-teman, ini solusinya membuat badan atau membentuk otot. Oke, paham ya sampai di sini ya. Nah, di awal saya kasih free. Udah, untuk di awal saya kasih free aja dulu. Oke. Nextnya lagi, begitu dicoba, saya udah mensugesti teman-teman nih tadi. Begitu dicoba latihan minum itu, ternyata power dapet, terus badan juga enak ya kan. Besoknya cari saya lagi. Nah, kira-kira berapapun biayanya, teman-teman yang tadi berfokus ke otot dengan minuman itu, kira-kira mau nggak saya kasih harga sekian? Besar kemungkinan bagi teman-teman yang berfokus dengan kapsul yang saya kasih tadi, mungkin oke, berapapun harganya saya beli. Padahal pembentukan otot tadi bukan tergantung pada kapsul tadi. Asupan nutrisi yang secara nggak langsung teman-teman sadarin. Seperti mungkin dari makanan yang di rumah, ada ayam, ada ikan dan segala macam, itu yang dikonsumsi terjadilah otot, bukan dari kapsul tadi gitu loh. Kenapa banyak kayak misalnya maaf misalnya kayak kuli bangunan
atau nelayan yang segala macam yang memang benar-benar pekerja keras itu nggak nge-gym tapi berotot ya, karena itu mereka latihannya latihan lagi, mereka kerjanya keras banget pertama. Yang kedua, mereka tanpa disadari juga makan kayak seperti nelayan misalnya, otomatis setiap hari dong makan ikan, ya kan, apapun pasti makan ikan. Ikan itu kan banyak banget manfaatnya, jadi tanpa disadarin mereka yang mungkin nggak terlalu paham tentang di sana tentang protein, jadi nggak disadarin ototnya itu kebentuk karena itu sebenarnya, bukan karena suplemen. Kalau ada suplemen itu lebih baik, kalau nggak ada juga nggak masalah, asalkan cukupi kebutuhan protein yang setiap harinya bagi teman-teman fitness mania. Yang penting itu adalah yang 3 tadi, itu aja sih, simple kan? Oke. Next lagi, Bang, cara membentuk otot bokong gimana ya biar montok bokong saya lepeh? Oke. Ini banyak banget, saya juga termasuk salah satunya dulu. Mungkin ini pemula banget ya, bukan pemula sih, saya kira semua fitness mania yang tidak pernah latihan kaki, pasti saya bisa menjamin pasti bakal ketinggal bawahnya, kakinya bakal pasti ketinggalan. Jadi lucu banget, pasti di atasnya gede, di bawahnya kecil. Itu ke faktornya apa? Karena nggak pernah latihan kaki. Nah, itu aja solusinya. Solusinya supaya bokong kebentuk ya harus dilatih. Nggak ada lagi cara lain. Jadi harus sering-sering latihan squat, banyak lah variasi-variasi untuk latihan kaki. Lakukan aja semua latihan variasi latihan kaki. Karena itu bakal membentuk semua lower body-nya. Jadi jangan difokus ke upper terus. Jadi banyak teman-teman fitness mania ini fokusnya ke upper terus. Begitu misalnya renang deh, simpelnya pasti malu-maluin banget kan, di atasnya gede kakinya kecil. Saya juga gitu dulunya, sibuk-sibuk di body contest, sering-sering tanding di body contest, jadi fokusnya di atas terus karena body contest menggunakan jeans ya, jadi kakinya ketutup dan itu membuat nggak terjadinya simetris dan juga menghilangkan keindahan. Sementara tujuan kita nge-gym adalah selain sehat adalah membentuk otot atau membentuk keindahan tubuh kita. Nah, begitu kakinya kecil, itu lucu banget pasti. Saya sadar juga telat. Begitu saya naik di kelas, misalnya pakai celana pantai, di middle class, terus di situ saya baru sadarin, bener kaki nggak berfokus ke penilaian di saat itu, tapi performa di atas panggung itu kelihatan nggak bagus. Apalagi bagi teman-teman yang udah kelas pro, yang pakai short pant, itu pasti bakal kelihatan banget kakinya, dan itu kecil kemungkinan itu bakal menang karena nggak ada simetrisnya, di atas gede kaki yang kecil. Jadi solusinya mau bokong mau apapun, dan pemula juga harus latihan kaki minimal seminggu itu 2 kali deh ya, harus latihan kaki, harus rajin latihan kaki, manfaatnya banyak banget. Pondasi kita adalah di kaki. Oke, next lagi. Oke, gimana cara bulking yang efektif untuk anak kos? Oke, di sini saya cerita pengalaman saya ya, karena saya dulu pernah kerja di luar kota, yang saya juga anak kos soalnya. Jadi kira-kira ya pinter-pinter kreatif aja. Misalnya banyak banget yang bisa didapetin, kayak kacang-kacangan, kacang hijau misalnya. Terus kalau seandainya makan ke warteg atau ke rumah makan Padang, itu bisa, kalau saya pribadi pasti memilih daging. Terus kalau pasti kita butuh kuah kan, atau sayurnya pasti. Terus kuahnya coba cari yang asam pedas, jangan yang santan-santan gitu kalaupun pengen berkuah. Terus sambalnya juga sambal apa sih namanya, sama sambal tanah gitu kan, nggak ada minyaknya. Terus jangan terlalu banyak micin-micinnya. Mungkin kalau di rumah makan kita nggak bisa milih ya, tapi kalau bisa masak di rumah ya masak di rumah aja. Terus yang lainnya ya pinter-pinter aja sih. jadi kalau budget kita nggak cukup untuk membeli sesuatu ya cari budget yang benar-benar
bisa dimanfaatkan. Jadi kreatif kita aja intinya. Kayak putih telur, kalau mungkin beli telur per butir itu bagi kita anak kos itu cukup berat ya. Coba cari ke misalnya tuh orang-orang jual bandrek ya kan, atau teh telur, itu hampir rata-rata. Dan mungkin toko-toko roti, coba cari di sana, beli di sana putih telur, lebih murah. Jadi bisa direbus lagi di rumah, tinggal dibungkusin plastik atau pakai tempat, terus dimasak, direbus, atau dimasukin ke tempat nasi itu, siapa namanya, Magicom ya. Udah gampang, jadi nggak usah dipersulit, pinter-pinter aja ya. Oke, next lagi. Oke, bagus mana protein hewani atau protein nabati untuk pertumbuhan otot? Sama aja, kedua-duanya bagus, mau dari hewani atau nabati ya tadi ya, hewani atau nabati ya sama aja, kedua-duanya juga bagus. Ganti-gantian aja, hari ini hewani, besok nabati, atau hewani nabati, bebas. Mungkin bagi penggila protein, kaki meja kalau itu protein mungkin diajar juga kali ya. Oke, jadi bebas ya. Next. Apa fungsi air putih pada tubuh? Walah, ini konyol banget pertanyaannya. Fungsi air putih nggak tahu. Oke, lu hidup kalau nggak makan mungkin masih bisa lu hidup. Tapi kalau kalau air udah nggak ada, lu bisa mati cuy. Jadi fungsinya banyak banget buat tubuh, jangan lu tanya. Oke, yang pasti-pasti aja dinanya ya. Next lagi ya. Kalau setiap nge-gym, apakah punya menu harian praktek nge-gymnya? Misal hari pertama itu kombinasi latihan dada dan tricep sama forearm. 2 hari berikutnya latihan bicep sama back. Oke, begitu seterusnya. Tujuannya supaya setiap gerakan dalam 1 hari itu bisa saling support. Kalau latihan bench press bisa ngaruh ke tricep juga ya. Kalau kita latihan ngacak atau tidak berurutan atau semaunya, kan bisa jadi nggak efektif. Oke, kita tuh latihan tuh harus ada program. Misal hari Senin kita latihannya di chest, dada, terus di-combine, begitu sisa tenaganya di-combine sama tricep atau otot terkecil lainnya. Dan lebih bagus lagi, dimaksimalkan lagi dengan kardio, misal 5 menit aja udah penutupan. Nah begitu juga selanjutnya, hari Selasanya latihan di shoulder, bahu, di combine sama bicep atau tricep otot kecilnya, terus ulangin lagi seperti di awal. Terus begitu juga di hari Rabunya di back, terus di combine lagi sama otot kecil, misalnya betis atau apapun otot kecilnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau diulangin lagi ke bicep atau tricepnya juga nggak apa-apa. Terus begitu hari Kamisnya di leg, kaki kan combine sama otot kecil lagi. Begitu terus selanjutnya, balik lagi ke Jumat ke dada lagi, Sabtunya ke shoulder, Minggu habis ke istirahat aja, recovery full ya. Nah, terus begitu juga terus, Seninnya ganti lagi, yang terakhir tadi apa? Misalnya dapatnya terakhir di shoulder, berarti kita Senin di back. Gitu deh, urutan aja selanjutnya. Jadi nggak perlu yang sampai yang harus benar-benar kalau misalnya tadi kayak dia bilang di chest harus otot yang sejalan. Yes, benar, ke tricep itu sejalan. Tapi nggak masalah kalau emang menggunakan bicep atau tricep, it's okay aja ya. Seperti yang saya bilang, nggak perlu berfokus sama pola latihan kita. Yang penting itu setelah latihannya kita konsumsi apa. Nutrisi itu yang perlu diperhatikan. Jadi bukan seberapa banyak gerakan dan latihan atau berat yang kita angkat di saat latihan. Latihanlah dengan semaksimal mungkin dan perhatikan protein yang kita konsumsi atau nutrisi yang kita konsumsi setelah latihannya untuk recovery-nya. Disitulah terjadinya masa otot. Oke, mungkin segini dulu tips dari saya. Di next video bakal saya lanjutin lagi bagi teman-teman yang ingin
bertanya silahkan di kolom komentar. Share video ini jika bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, and share. Jangan lupa ya. Terima kasih.